segmentasi. Gitu. Pada pertemuan sebelumnya kita membahas mengenai yang namanya standar cost ya, standar cost, di mana standar cost tersebut digunakan ya dalam pengambilan keputusan, terutama yang berkaitan dengan ini ya, yang berkaitan dengan bagaimana seorang manajer produksi gitu ya, itu bisa mengetahui selisih varian, apakah yang dilaksanakannya gitu, menguntungkan atau tidak menguntungkan, favorable atau juga unfavorable. Kemudian juga bisa memprediksi harga layak yang ideal gitu ya. Nah, sekarang kita lihat segmen reporting and decentralization. Nah, jadi dalam apa ya, dalam pelaporan internal gitu ya, yang namanya segmen reporting dan juga decentralization ini Bapak Ibu, nah ini lazim terjadi gitu ya, terutama bagi manajer ya. Manfaatnya apa? Yang manfaatnya adalah yang karyawan bawahan atau disebut dengan lower level manager itu akan mendapatkan manfaat. Manfaatnya adalah mendapatkan pengalaman ya, pengalaman dalam pengambilan keputusan. Ya, kemudian juga kalau terjadinya desentralisasi, maka yang bermanfaat itu apa? Ya, itu berkaitan dengan bagi pengambil keputusan di level bawah, dia akan menggunakannya untuk mendapatkan informasi yang lebih baik, ya. Kemudian juga top management, manfaatnya apa? Ya, manfaatnya adalah untuk konsentrasi ya dan juga strategi perusahaan. Nah, kemudian juga benefit untuk pelaporan desentralisasi di sini digunakan untuk pengambilan keputusan berdasarkan pada otorisasi gitu kan, terhadap kepuasan pekerjaan gitu ya. Kemudian juga kalau sudah adanya desentralisasi, manfaatnya apa lagi? Ya, meningkatkan kemampuan untuk mengevaluasi manajer sampai pada manajer level bawah malahan gitu. Dan ketidak ketidakunggulannya tetap ada gitu kan, walaupun ada kelebihan tetap juga ada tidak unggulnya. Nah, kalau dilakukan yang namanya desentralisasi, maka ketidakunggulannya itu adalah makin rendah koordinasi. Ya karena apa? Yang bawah itu punya otonomi. Kalau sudah otonomi, maka masing-masing berjalan sendiri, gitu kan? Sehingga level koordinasinya rendah, gitu ya. Kemudian juga bagi manajer bagi karyawan di bagian bawah, maka keputusan itu tanpa menggunakan gambaran, ya. Karena apa? Ya karena dikerjakan di level bawah. Sementara gambaran umumnya nggak nampak, gitu ya. Dan kemudian juga bertujuan gitu ya bertujuan adalah may not be touch the organization gitu ya. Jadi bertujuan untuk organisasi secara menyeluruh gitu ya. Jadi bukan hanya untuk organisasi secara menyeluruh gitu ya. Kemudian juga bisa juga sulit. Sulit apa? Membuat inovasi, buat ide payah gitu kan di dalam organisasi. Karena apa ya? Karena itu tadi gitu ya, karena adanya keleluasaan di level bawah sekalipun ya. Nah, sehingga inovasi atau juga idenya itu apa ya makin sulit. Nah, terjadinya sprint. Nah, untuk pelaporan desentralisasi dalam ini gitu ya, itu dikatakan dengan laporan segmen. Karena kan ini sifatnya yang namanya managerial accounting itu untuk para manajer gitu ya. Untuk para manajer maka sifatnya laporan internal. Nah, kalau dia laporan internal maka aktivitasnya bisa dipilah-pilah, bisa dipecah-pecah gitu kan dalam bentuk laporan segmen. Jadi laporan segmen ini menyajikan aktivitas yang terkait dengan organisasi untuk melihat biaya, pendapatan ya atau juga laba ya. Jadi yang namanya segmen itu bisa per apa gitu ya, per akun ya. Untuk melihat cost saja, untuk melihat revenue, ya untuk melihat profit gitu ya. Dan apa ya? Jadi sifatnya desentralisasi itu kita bisa mengetahui ya dalam area tertentu itu penjualan di daerah mana yang paling tinggi. Nah, jadi ada yang namanya sales territory, ya kan? Artinya antara Medan dengan misalkan Sumatera Utara dengan Riau, gitu. Mana yang lebih banyak penjualannya? Nah, itu dikatakan dengan sales territory, gitu ya. Kemudian juga adanya individual store, gitu ya. Dan juga ada pusat layanan. Nah, ini konsekuensi dari yang namanya laporan segmen. Dan bukan hanya
apa ya, pusat laba aja, tapi pusat biaya. Nah, bicara pusat biaya gitu ya, maka segmentasi manajernya mencakup gitu ya, mulai dari biaya, tetapi tidak hanya pendapatan ya. Jadi bukan atau juga tidak hanya dari investasi, tapi juga biaya. Biaya juga dipusatkan gitu ya. Nah, kalau dia pusat pendapatan, maka segmennya itu adalah segmen bagaimana manajer bisa mengendalikan biaya dan pendapatan sekalian, ya. Tetapi tidak bisa bisa mengontrol, ya, mengontrol yang namanya pusat investasi, ya, Bapak Ibu ya. Nah, jadi hanya revenue and cost, tapi investmentnya nggak dapat. Nah, jadi ini yang namanya pusat laba, ya. Nah, kalau bicara pusat investasi, maka pusat investasi itu biasanya di kantor pusat, gitu ya, di top manajemen. Nah, top manajemen yang mengetahui itu kira-kira segmen mana yang harus dihandle seorang manajer, yang mulai mencakup biaya, pendapatan juga investasi, gitu ya. Dan juga dalam hal ini akan ada yang namanya pusat pertanggungjawaban. Nah, jadi masing-masing dari baik itu pusat biaya, pusat laba, gitu kan, atau juga pusat investasi, punya pusat melapor ya dalam satu pusat pertanggungjawaban. Dan bicara biaya, gitu kan, maka nantinya biaya itu ada biaya bersama dan ada biaya yang dapat ditelusuri atau disebut dengan traceable, gitu ya. Nah, jadi kalau biaya yang ditelusuri di sini, ya kita akan menelusuri sejauh mana atau dari mana biaya itu timbul atau penyebabnya apa, dan sehingga dapat diketahui lah keberadaan ya, eksistensi dari segmen itu masing-masing, gitu ya. Dan tidak bisa gitu ya mengalokasikan biaya itu bersama-sama. Karena apa? Karena udah disentralisasi gitu kan, sudah disegmentasi ya, tetapi masalah biaya harus desentralisasi, tidak bisa tentu saja ya. Jadi biaya itu terutama fixed cost itu harus ditelusuri. Dan untuk menelusuri biaya, gitu ya, maka dalam hal ini segmentasinya mengacu pada apa ya? Mengacu pada no computer division mean, ya. Ya artinya di sini we still have company president, gitu ya. Jadi dalam mengidentifikasi biaya bersama di sini, gitu ya, itu bisa menyeluruh, ya, secara menyeluruh dalam satu operasi perusahaan. Jadi tidak yang namanya per segmen, itu namanya common cost, gitu ya. Kalau traceable cost tadi bisa ditelusuri per segmen, tapi kalau yang namanya common cost overall, ya, kata kuncinya overall ya kalau common cost. Sementara kalau dia traceable itu sifatnya segmen, jadi segmen versus overall, ya. Dan yang namanya segmentasi, ya, maka di sini contoh lah ya, bagaimana perusahaan Weber Incorporation, ya. Weber Incorporation itu punya dua divisi, yaitu divisi komputer dan divisi telekomunikasi, divisi television. Nah, masing-masing dari divisi tersebut itu apa ya, menyajikan laporan laba rugi per divisi, gitu ya. Dan laporan laba rugi per divisi tersebut, gitu ya, maka dikatakan dengan sebutan ya segmen statement, gitu ya. Artinya laporan segmen. Nah, jadi kalau saya seorang investor, gitu ya, maka saya akan mempelajarinya secara detail, gitu kan, per segmen. Jadi segmen mana yang bisa memberikan profit yang besar, ya, segmen mana yang bisa memberikan kontribusi margin yang besar. Nah, maka di sini kita mempelajari yang namanya level of segment statement, gitu ya. Jadi contohnya, ya bagaimana di sini margin keuntungan 60.000 didapatin dari television division, ya, artinya divisi televisi menyumbang marginnya 60.000 dari sales dikurang dengan variable cost, ya, dikurang dengan other variable cost, dapat total variable cost, dapat contribution margin sebesar 150. Traceable fixed cost-nya 90, maka division marginnya 60, ya, Bapak Ibu. Dan harga pokok gini, ini mencakup yang namanya biaya variabel secara menyeluruh. Sedangkan biaya fixed cost itu dipisahkan, ya. Jadi ada yang
other variable cost, dan ada yang namanya traceable fixed cost gitu ya. Nah, jadi ini bukan untuk eksternal ini ya, ini untuk internal aja. Jadi di divisi televisi itu dia bisa mengetahui ya, bisa mengetahui per segmen ya dengan memasukkan unsur yang namanya variable cost dengan fixed cost dan juga traceable cost. Jadi traceable cost itu di terminologi laporan keuangan nggak ada gitu ya. Jadi itu hanya untuk laporan internal aja ya, untuk laporan segmen aja, Pak Ibu ya. Dan laporan segmen ini gitu ya. Nah, kalau tadi apa ya di television margin itu 60 labanya gitu ya. Maka segmentasi margin television di sini itu terhadap laba sebagai berikut gitu ya. Jadi situ 60.000 lah kontribusinya ya, namanya contribution format. Apa ya? Contribution margin. Ya, contribution marginnya 150 ya, setelah dikurangkan dengan traceable cost jadinya 60 Bapak Ibu ya. Dan kita melihat ya bagaimana divisi televisi yang dalam hal ini adalah dalam perusahaan Weber Incorporation ya, ini menyajikan bahwasanya divisi televisi dengan divisi komputer ternyata divisi televisi yang bisa memberikan margin per divisi yang lebih tinggi dibanding dengan divisi komputer ya, sedangkan biaya bersamanya ya tidak dapat ditelusuri ke masing-masing dari divisi, tapi ya, bisa dihitung secara menyeluruh, yaitu common cost 25.000. Jadi dengan kata lain, kita bisa hanya menelusuri traceable cost atas gitu ya, laba divisi margin per atas margin yang didapatkan per divisi gitu ya. Jadi margin per divisi diketahui, sedangkan common cost-nya ya terpisah, Pak Ibu ya. Dan fixed cost gini ya, itu adalah biaya yang dapat ditelusuri dalam satu segmentasi laporan keuangan dan dikelompokkan secara bersama-sama dan dibagi dalam segmen-segmen yang lebih kecil lagi. Contoh, nah di sini bagaimana divisi televisi itu punya TV yang merek yang produknya adalah regular dan yang produknya adalah big screen, ya. Jadi antara TV yang regular dengan yang big screen, nah di sini terbagi dalam teritori penjualan yang berbeda, yaitu ada teritori penjualan di dalam negeri, ada teritori penjualan di luar negeri. Begitu juga yang TV-nya big screen. Ada yang pasaran hasil dari penjualan di dalam negeri, dan ada yang pasaran dari luar negeri. Nah, jadi di sini ya dapat menelusuri ya traceable cost yang ada dan juga melihat common cost yang ada. Nah, jadi sebagai berikutlah bentuknya. Nah, jadi yang namanya traceable cost itu bisa ditelusuri 80.000 ya. Di divisi regular 45.000, divisi big screen 35.000 gitu ya. Dan common cost-nya 10.000 gitu ya. Ya, mungkin ada yang mau kita diskusikan di sini, silakan Bapak Ibu. Nah, jadi situ yang namanya fixed cost ya, yang berhubungan secara langsung dengan divisi televisi yaitu 90.000. Nah, itu ya yang namanya fixed cost, Pak Ibu. Dan sisanya 10.000 ini tidak dapat ditelusuri, ya, cannot be traced ya, baik itu di sisi regular maupun juga di big screen produk ya. Dan inilah yang namanya segmen margin. Ya, artinya segmen margin ini adalah suatu apa ya? Suatu pelaporan yang sifatnya ini ya, suatu sifatnya yang naik turun, base gauge gitu ya. Jadi yang namanya profit dalam laba per segmen itu ya udah wajar aja ya kalau terjadi ya, yang namanya turun naik. Nah, permasalahannya di sini adalah ya bagaimana gitu ya. Ya bagaimana biaya ya, itu biaya dalam proses gitu ya. Ini bisa ditandai gitu ya dari segmen mana saja yang nyata ya sebagai yang namanya common cost yang ada di dalam suatu organisasi gitu ya. Jadi yang namanya omission cost di sini adalah suatu biaya
ya yang ditandai dari suatu segmen yang harus mencakup di dalamnya adalah seluruh biaya ya sebagai dari atribut dalam sebuah segmen tersebut ya. Jadi sini yang namanya business function make up the value chain yang meliputi ya apa ya rantai nilainya ya mulai dari riset dan pengembangan, mulai dari sampai pada desain produk, ya proses manufaktur, proses pemasaran, proses distribusi dan proses pelayanan pelanggan gitu ya. Dan kemudian juga dalam metode pengalokasian biaya di sini kalau menggunakan per segmen gitu ya, maka di sini ada yang namanya pendekatan arbitrary gitu ya, Bapak Ibu ya. Jadi pendekatan arbitrarily di sini gitu ya. Nah, di sini apakah di segmen 2 atau juga di segmen 3 atau juga di segmen 1, maka kebijakannya yang mana? Nah, di sini ini apa ya? Merupakan metode pengalokasian biaya yang dianggap tidak tepat gitu ya, inappropriate allocation base. Ya. Ya, kemudian juga mengalokasikan biaya bersama. Nah, jadi kalau dalam mengalokasikan biaya bersama di sini ya, dari misalnya ini laba rugi ya, sebuah restoran ya, sebuah apa? Sebuah usaha Hecklan memiliki terdiri dari apa ya? Bar dan juga restoran ya. Jadi yang namanya laporan keuangan Lexor terdiri dari bar dengan restoran. Ternyata divisi bar merugi ya, sedangkan divisi restoran itu untung ya. Nah, dalam penilaian laba dan rugi tersebut gitu ya, bahwasanya dialokasikan berdasarkan pada alokasi basis penjualan ya. Nah, sehingga dalam hal ini bisa ditambahkan gitu ya. Nah, jadi sini 100.000 dikurangi 60.000 dapat 40.000. Ya kan 40.000 dikurangi 26.000 dapatlah 14.000. 14.000 dikurangi 25.000 ya rugi ya kan untuk divisi bar. Divisi restoran malah untung gitu ya. Dan inilah yang perlu kita jadikan catatan ya, bagaimana mengalokasikan biaya bersama-sama ini ya dalam suatu segmen gitu ya. Ini mendukung yang namanya fixed cost gitu ya. Ya mendukung dari yang namanya fixed cost. Nah, kemudian juga kita di sini untuk mengevaluasi kinerja gitu ya. Artinya kinerja yang namanya return on investment ROI gitu ya. Itu formulanya adalah ROI net operating income dibagi dengan average operating asset gitu ya. Jadi yang namanya net operating income itulah yang namanya NIBT ya, net income net income before tax ya, NIBT ya betul, net income before tax gitu ya. Atau disebut nama lainnya EBIT ya, income before interest and taxes gitu ya. Jadi itu untuk mencari net income. Kalau mencari operating asset-nya adalah cash, account receivable, inventory, plant and equipment, and other productive asset rata-rata. Ya, jadi kalau dia rata-rata itu ya dalam 5 tahun, dalam 2 tahun, nah itu pembaginya namanya ROI. Dan untuk menghitung ROI dalam sebuah perusahaan gitu ya, ini menggunakan rumus sebagai berikut. Jadi ROI, berapakah ROI perusahaan Regal gitu ya? Di mana Regal itu punya laba operasinya 30.000. Ya rata-rata asetnya 200, penjualannya 500, maka bagikan aja 30.000 dibagi 200 ya, dapatlah 15%. Ya. Dan kemudian ROI ini ya inilah formulanya ya. Jadi ROI ini kita menghitung ROI net operating income dibagi dengan average operating asset ya. Untuk menghitung margin net operating income dibagi dengan sales gitu ya. Untuk menghitung turnover itu adalah sales dibagi dengan average operating asset ya. Kemudian juga ROI sama itu adalah margin dikali turnover ya, Bapak Ibu. Dan untuk apa ya? Dan untuk menghitung ROI ini gitu ya. Untuk menghitung ROI ini adalah margin dikali turnover. Jadi dapatkan dulu nilai ROI ya, yaitu
net operating income dibagi dengan sales dikali dengan sales dibagi dengan operating asset ya. Jadi dapatlah ROI-nya secara menyeluruh yaitu sebesar 15% ya. Jadi kalau ROI-nya positif ya berarti untung apa ya memberikan imbal hasil yang tinggi gitu ya. Nah, bagaimana untuk bisa supaya ROI ini stabil gitu ya? Tahun ini 10%, tahun depan 11%, tahun depan lagi 12%, nggak turun jadi 5% gitu ya. Maka caranya yaitu dengan cara meningkatkan penjualan. Nah, jadi formula obat itu ya. Jadi apabila udah meningkatkan penjualan ya Bapak Ibu, udah pasti perusahaannya sehat gitu ya. ROI-nya dengan perspektif investor itu bagus. Kalau udah penjualan meningkat. Udah pasti juga mengurangi beban ya dan juga mengurangi nilai aset. Nah, kenapa mengurangi nilai aset? Kenapa nggak meningkatkan nilai aset? Nah, karena kalau mengurangi nilai aset bisa meningkatkan ROI, ya dengan pengertian itu maka depresiasinya akan turun, gitu kan? Nah, kalau dia depresiasinya akan turun, maka nilai asetnya apa ya makin kecil, ya maka ROI-nya makin tinggi. Nah, itu logikanya. Nah, ini Regal Manager ya, itu menciptakan penjualannya 600.000 ya. Dan juga meningkatnya operating income 42.000 gitu ya. Dan di sini tidak membebankan ya secara rata-rata dari aset tersebut gitu ya. Jadi hitunglah ROI-nya. Nah, untuk menghitung ROI-nya sebagai berikut gitu ya. Nah, jadi untuk menghitung ROI margin dikali turnover. Nah, margin dikali turnover adalah marginnya itu net operating income dibagi dengan sales gitu ya. Jadi kalau katanya orang sering bilang saya nggak dapat margin katanya. Nah, jadi gimana cara melihat margin? Ya cara melihat margin itu adalah laba operasi bersih, ya kan? Atau laba operasi bersih dibagi dengan sales. Artinya apa? Net operating income. Ya, sales dikurangi dengan cost of goods sold gitu ya. Maka dapatlah net operating income. Ya kan? Net operating income dibagi sales, itulah namanya ROI. Nah, jadi bagikan aja 42.000 dibagi dengan 600.000 ya dari penjualan. Dan turnover-nya berapa? Sales dibagi dengan operating operating asset gitu kan. 600 dibagi dengan 200.000 ya. Jadi dapatlah ROI-nya 21% ya. Jadi dengan kata lain terjadi ya peningkatan ROI. Nah, kenapa dia meningkatnya ROI? Ya, karena sales-nya meningkat dari 600 jadi sebelumnya 500 jadinya 600 ya Bapak Ibu. Nah, ini. Nah, ya, ini. Ini 600 kan? Yang sebelumnya 500. Nah, jadi memang caranya untuk meningkatkan ROI itu increase sales, reduce expense and reduce asset ya. Ada yang mau kita diskusikan? Silakan. Nah, terutama nanti Bapak Ibu ini sebagai manajer operasi gitu kan, atau juga manajer penjualan ya, atau juga manajer keuangan, atau juga controller ya dalam sebuah perusahaan. Nah, ini bisa diterapkan. Ya, Eh, ya Pak. izin Prof, untuk Silakan. mengurangi aset, Ya, kalau tadi meningkatkan depresiasi kan otomatis kan menurunkan menurunkan Roy. margin. Kalau menurunkan margin kan tetap ROI-nya tetap turun juga kan, Prof. Ya, itu Selain dia. tadi mengenai depresiasi, salah satu yang biasa digunakan oleh manajer itu apa, Prof? Ya, Untuk kalau dia menurunkan aset. ya selain mengurangi apa ya aset ya, maka yang dilakukan adalah dengan ini, dengan cara rent sewa. Ya kan sewa implikasinya kemana? Kepada capital expenditure menurun. Ya kan? Atau memang dampaknya sewa itu meningkatkan expense. Ya kan untuk dapat meningkatkan expense sewa gitu kan. Makanya perusahaan ya sekarang kebijakannya kalau kendaraan selalu sewa ya kan. Ya karena itu adalah strategi reduce asset. Ya reduce aset tapi juga mereduce expense. Ya kalau misalkan aset tinggi maka ada pembelian gitu kan. Berarti pembelian aset. Nah, kalau dia pembelian aset otomatis expense-nya tinggi. Nah, perbandingan expense antara beban rent expense dengan apa ya? Dengan misalkan dengan uh, Depresiasi, Prof.
ya. Beban expense dibandingkan dengan depresiasi aset pembelian itu ya, Prof ya? Ya, beban expense dengan depresiasi pembeliannya. Nah, ini otomatis akan meningkatkan ROI. 1 tahun aja udah berapa kan penyusutan itu kan? Misalkan satu kendaraan, berapa nyusut itu 1 tahun? Cepat kan? Ya, Tapi terlalu sebenarnya kan Prof itu tergantung tergantung strategi atau kebijakan perusahaan untuk menentukan eh, nilai aset itu berapa tahun dia penyusutannya, Prof. Atau gimana, Prof? ya, kalau yang namanya aset kan menurut ketentuan perpajakan ada dikelompokkan berdasarkan golongannya kan. Ada kelompok golongan 1, ada kelompok golongan 2, ada kelompok golongan 3, sampai kelompok golongan 4. Golongan 1 itu masa manfaatnya 5 tahun misalnya kan. Nah, kan kita mengikuti hal itu tidak lepas dari yang namanya ketentuan perpajakan terkait dengan pengelolaan aset. Ya karena nanti implikasinya ke depresiasi. Ya kalau depresiasi pun dikoreksi karena salah membuat depresiasi, ya harus melihat ya kelompok-kelompok aset tersebut. Nah ini. Nah, jadi memang ukuran ROI ini dianggap apa ya? Kalau udah naik meningkat ya bagus gitu ya. Tapi apakah selamanya? Belum tentu begitu kan. Ada juga nanti ROI ini bukanlah indikator yang bagus juga ya. Nah, tetapi pada umumnya memang ukuran yang bagus gitu ya. Jadi untuk mengendalikan ROI ini apa ya? Jadi was no change the average of operating asset of segment ya. Jadi nggak ada melakukan perubahan ya, perputaran aset secara rata-rata ya. Nah, untuk mengkritisi ROI ini ya maka di sini adalah in the absent the balance scorecard ya. Jadi menggunakan sistem balance scorecard yang seperti kita lakukan kemarin ya. Balance scorecard itu mengukur kinerjanya berdasarkan pada ukuran per job ya, ukuran per divisi, ukuran berdasarkan pada per segmen gitu ya. Nah, jadi ukurlah menggunakan kartu biaya yang namanya balance scorecard gitu ya. Nah, jadi kita akan dapat mengetahui meningkat atau juga menurunnya ROI kalau sudah menerapkan yang namanya balance scorecard ya. Kemudian juga manajemen harus sering-sering ini ya, banyak komit ya atas apa ya, manajer itu harus sering-sering mengendalikan biaya ya. Jadi tidak hanya memiliki pengendalian saja ya, tetapi juga komit ya. Kemudian juga manajer harus mengevaluasi ya. Kira-kira dari proyek mana ya yang dalam hal ini dari suatu proyek itu profitable-nya bisa memungkinkan terjadinya reject dari sebuah kesempatan investasi. Nah, di sini untuk mengkritisi ROI ya maka di sini harus ada evaluasi juga ya, pengawasan ya, kewaskan Bapak Ibu. Nah, untuk divisi manajer ini Winston gitu ya, secara kompensasi menggunakan pendekatannya adalah pendekatan salary ya. Salary plus bonus ya berdasarkan pada divisi ROI. Jadi perusahaan menggunakan ROI 15% dalam sebuah investasinya untuk menghasilkan dampaknya nanti ROI 30%. Gitu ya. Nah, untuk mengkritisi ROI lainnya, gitu ya, maka dalam hal ini kita harus menggunakan dukungan ya, menggunakan mendukung penuh ya secara menyeluruh terhadap perusahaan ya. Jadi manajer divisi gitu harus menginvestasikan proyeknya ya karena dalam hal ini bisa dibayar yang lebih rendah ya. Nah, selain ROI bisa juga kita ukur dengan pendekatan yang lain. Apa itu? Pendekatan yang namanya residual income. Nah, jadi kalau pendekatan residual income artinya pendapatan sisa. Nah, jadi pendapatan sisa makna lainnya itu adalah net operating income. Nah, itu ya. Itu namanya residual income ya Bapak Ibu. Jadi net operating income above some minimum return on operating asset. Nah, jadi yang namanya residual income itu melihat sisa saja. Kalau udah dikurangkan penjualan dikurangi dengan harga pokok, maka dapatlah net operating gitu ya. Nah, net operating itu dianggap pendekatan yang sama dengan ROI.
Nah, jadi dengan kata lainnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, ini bagaimana residual income itu diterapkan pada divisi JPR ya, incorporation. Jadi dia punya aset operasi 100.000 gitu ya. Kemudian juga mendapatkan returnnya 20% dari sebuah aset dan dalam satu periode per divisi itu 30.000. Maka hitungan residual income-nya adalah operating asset dikali dengan 20%. Nah, dapat apa ya yang namanya require income. Perolehan income-nya adalah 20% ya. Jadi yang namanya residual income itu adalah aktual income-nya 30.000 ya dan perolehan income-nya 20.000, maka residual yang didapatkannya adalah 20.000. Nah, ini bisa juga menggantikan ya dengan pendekatannya Roy ya, Bapak Ibu. Oke. Ya, ini ya. Kemudian ya motivasi ya dan juga ya artinya sini residual income ya dalam yang dilakukan oleh manajer gitu ya, itu akan membuat investasinya semakin profitable dan juga manajer itu akan apa ya tidak menggunakan pendekatan ROI lagi ya. Jadi cukup menggunakan pendekatan residual. Oke, ya. Ya, mungkin Bapak Ibu ada yang mau kita diskusikan, silakan yang lain. Izin Prof, mau nanya mengenai tadi average operating asset itu biasanya itu diambil dari rata-rata bulanan atau kita ambil dari year aja Prof atau gimana Nah, untuk kalau dia menghitung? rata-rata bulanan berarti kan ada 12 kali evaluasi ROI. Nah, jadi biasanya evaluasi ROI itu sebaiknya kalau untuk laporan internal ya Bapak Ibu ya, kuartalan. Nah, jadi ROI-nya kuartalan aja. Jadi nanti diambil kuartalan per 3 bulan diambil itunya ya Prof ya Ya, per itunya 3 bulan. operating asetnya ya. Ya, operating asetnya. Evaluasinya per 3 bulan. Terima kasih Prof. Ya. Ada lagi Bapak Ibu? Ya, kalau tidak ada, saya kira itu saja ya. Dan nantinya perkuliahannya bisa diulang kembali dengan dalam bentuk video ini. Dan nantinya akan saya kirimkan ya pada Bapak Ibu untuk linknya ya. Saya kira itu saja perkuliahan kita malam ini. Lebih dan kurang, kita lanjutkan lagi berapa kali lagi Pak Dalimunte? Ah, kita sepertinya masih ada 4 atau 5 kali lagi Prof. Oh, masih lama ya. 4 kali lagi Prof. 4 4 kali kali lagi ya. kayaknya sepertinya Prof ya Prof. Ya. Ya, baiklah. Saya kira itu saja perkuliahan kita di malam hari ini. Dan Bapak Ibu nanti bisa mengulangnya kembali atau juga membacanya. Slide-nya udah saya berikan dan juga videonya juga saya berikan lagi gitu ya. Saya kira itu saja. Lebih dan kurang, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Prof. Ya, sama. Ya, boleh meninggalkan ruangan, Bapak Ibu.